Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channelnya Petani Kampung. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana cara budidaya bunga kol. Nah, untuk budidaya bunga kol itu ada beberapa bagian atau beberapa tahap yang harus kita lakukan. Untuk yang pertama yaitu pada proses penggarapan lahan, di mana proses penggarapan lahan itu kita harus melakukan dengan sebaik mungkin, mulai dari proses pengapuran dengan menggunakan dolomit atau kaftan. Juga kita bisa dengan menggunakan pupuk kandang yang sudah difermentasi. Untuk fermentasi pupuk dilakukan yaitu sebulan sebelum pemakaian pupuk kandang. Nah, untuk yang kedua kita harus menentukan dataran MDPL-nya untuk menentukan benih apa yang akan kita tanam. Misalnya saya di sini itu di ketinggian 800 mdpl saya menggunakan benih Aquina F1 dari Panah Merah. Untuk benih Aquina F1 itu memiliki vigor yang sangat baik dan besar-besar semua, juga toleran terhadap hama penyakit. Maka saya untuk penanaman di dataran tinggi itu menggunakan benih Aquina F1. Nah, untuk usia persemaian itu sekitar 21 hari sampai 25 hari di persemaian. Lalu setelah itu saya pindah tanam. Nah, dari waktu penanaman sampai masa panen, benih Aquina itu berkisar di antara 60 sampai 65 hari untuk bisa dipanen. Dan ukurannya pun itu besar-besar semua dan bobotnya juga di atas 1,5 sampai 2 kg per pokok. Nah, untuk yang kedua itu di perawatan. Untuk perawatan penanaman bunga kol memang untuk saat ini masih sangat sulit untuk dibudidayakan. Namun dengan kemauan yang keras untuk budidaya bunga kol pun bisa dilakukan dengan mencari tahu kendala-kendala apa saja atau penyakit apa saja yang menyerang pada tanaman bunga kol. Untuk penyemprotan atau perawatan bunga kol, saya lakukan rutin penyemprotan di 4 sampai 5 hari. Nah, proses itu dilakukan sejak benih pindah tanam sampai pada bunga kol siap untuk dipanen. Nah, untuk di insektisida saya menggunakan beberapa bahan aktif, yaitu meliputi Monkey dengan bahan aktif metomil, ada Alika dengan bahan aktif lambda siholatrin dan diametoxam,
Lalu ada prodel dengan bahan aktif emamakin benzoat dan asepat. Lalu turek. Nah, keempat bahan aktif tersebut atau keempat insektisida tersebut itu saya gunakan secara rolling. Dari penyemprotan pertama kita misalkan menggunakan turek, yang keduanya saya ganti dengan insektisida yang lain. Nah, begitulah terus sampai masa panen. Dan begitu juga untuk fungisida saya menggunakan 3 jenis fungisida, yaitu yang pertama saya menggunakan antrakol. Itu dari usia 5 hari pertama kali semprot sampai usia 20 hari itu saya menggunakan antrakol. Nah, lalu untuk penyemprotan berikutnya saya lihat dengan kendala yang ada di tanaman. Misalkan untuk bercak kering saya menggunakan Amistartop dan di rolling dengan Infinito. Nah, ketiga bahan obat tersebut saya gunakan dari awal sampai menjelang panen. Dan untuk pencampurannya, insektisida saya biasa dicampur dengan fungisida, asalkan dengan takaran yang tepat, jangan suka menaikkan dosis agar hama dan penyakit itu tidak mudah resisten. Nah, untuk di pupuk saya menggunakan pupuk Merauke dan dengan aplikasi 3 kali, yaitu di usia 15 hari, 35 hari, dan 45 hari. Nah, untuk dosis di awal saya hanya menggunakan dosis 2 kg. Lalu untuk yang kedua dan ketiganya saya naikkan antara 1 sampai 2 kg per 200 liter air. Nah, selain insektisida dan fungisida, untuk perawatan bunga kol juga itu mudah terserang dengan yang namanya bakteri. Bisa itu bercak bakteri atau busuk hitam yang biasa disebut dengan Xanthomonas. Nah, untuk menanggulangi penyakit itu saya menggunakan fungisida bakterisida antibiotik. Nah, di mana untuk penanganannya itu bisa dilakukan dari usia sekitar 3 minggu sampai menjelang panen. Namun untuk penggunaan bakterisida antibiotik kita harus bijak dalam penyemprotan, karena insektisida antibiotik itu tidak toleran atau sifatnya tidak selektif, sehingga bakteri baik ataupun bakteri jahat bisa mati. Mungkin untuk penanganan di awal kita bisa melakukan penanganan dengan menggunakan bakterisida seperti mikroba, yaitu contohnya seperti trichoderma bisa digunakan. Nah, untuk masa panen di bunga kol itu bertahap, tidak seperti di kubis pada umumnya, misalkan 1 kali petik atau 2 kali petik udah beres. Namun pada bunga kol itu berbeda.
proses pemetikannya itu dipilih yang ukurannya itu sudah besar, tapi sebelum cropnya mekar. Nah, mungkin cukup sekian pada video kali ini tentang budidaya bunga kol. Semoga bermanfaat bagi para petani semua. Namun jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan loncengnya untuk standby terus atau untuk melihat lebih lanjut tentang konten-konten selanjutnya dari channelnya Petani Kampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.